Hai sahabat akuntansi pemerintah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Dewi Ambarwati, masih di video pembelajaran seri akuntansi pemerintahan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang akuntansi investasi pada sistem akuntansi PPKD. Khusus untuk video pertama ini, kita akan membahas tentang definisi investasi, klasifikasi, metode penilaian, dan jurnal pada transaksi investasi. Selamat mengikuti. Nah, sebelumnya kita akan bicara tentang definisi investasi. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ekonomik yang diperoleh pemerintah dari investasi ini seperti bunga, dividen, dan royalti. Klasifikasi investasi. Menurut PSAP 06, investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi jangka pendek, kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sendiri terdiri dari investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, serta dimiliki 3 bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Berikut ini adalah beberapa contoh investasi jangka pendek, ada deposito, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan surat perbendaharaan negara. Selanjutnya kita akan membahas investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Investasi jangka panjang non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau sewaktu-waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang yang non-permanen yang disebutkan dalam bagian akun standar adalah investasi kepada BUMN, investasi kepada BUMD, investasi kepada badan usaha milik swasta, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, dana bergulir, deposito jangka panjang, dan investasi non-permanen lainnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat investasi jangka panjang permanen. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Pada bagian akun standar, investasi jangka panjang permanen terdiri dari penyertaan modal kepada BUMN, penyertaan modal kepada BUMD, penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta, dan investasi permanen lainnya. Berikut ini adalah beberapa metode penilaian dalam investasi jangka panjang. 1. Metode biaya. Dalam metode ini, investasi jangka panjang akan dicatat sebesar biaya perolehannya. Penghasilan atas investasi akan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal. Kemudian yang kedua adalah metode ekuitas. Pada metode ekuitas, investasi awal juga akan dicatat sebesar biaya perolehan. Laba yang diumumkan akan diakui sebagai pendapatan dan penambah investasi pemerintah. Penyesuaian investasi juga akan dilakukan jika terjadi perubahan ekuitas pada investasi. Kemudian bagian laba yang dibagikan dalam bentuk dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima oleh pemerintah, akan diakui sebagai pengurang nilai investasi pemerintah. Yang ketiga adalah metode penilaian nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pada metode ini, nilai investasi akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode penilaian dalam investasi jangka panjang didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut. Untuk kepemilikan kurang dari 20%, maka metode penilaian yang digunakan adalah metode biaya. Terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan, maka metode yang digunakan adalah metode ekuitas.
Untuk kepemilikan 20% atau lebih, maka metode penilaian yang akan digunakan adalah metode ekuitas. Kemudian untuk kepemilikan yang bersifat non-permanen, maka metode penilaian yang digunakan adalah metode nilai bersih yang direalisasikan. Berikut ini adalah jurnal perolehan investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek. Pada saat perolehan investasi jangka pendek, maka Pemda akan menjurnal investasi jangka pendek pada kas di kas daerah sebesar nilai perolehannya. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana Pemda dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Jadi, untuk investasi jangka pendek hanya akan dijurnal di sistem akuntansi keuangan karena bukan merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk investasi jangka panjang, baik pada investasi jangka panjang menggunakan metode ekuitas maupun menggunakan metode biaya, maka pada saat perolehannya Pemda akan mencatat investasi jangka panjang debit dan kas di kas daerah kredit. Selanjutnya atas investasi jangka panjang ini, Pemda juga akan mengakui pengeluaran pembiayaan sebesar nilai perolehan investasi. Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat hasil investasi dengan metode biaya. Nah, yang perlu kita perhatikan pada metode biaya ini, pemerintah tidak akan mencatat hasil investasi jangka panjang pada saat investi mengumumkan laba atau keuntungan perusahaannya. Pemerintah baru akan mencatat hasil investasi jangka panjang pada saat investi mengumumkan pembagian dividen atas laba. Maka pada saat pengumuman pembagian dividen tunai tersebut, pemerintah akan mencatat pada sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Kemudian pada saat dividen tersebut sudah direalisasikan atau sudah diterima di kas daerah, maka pemerintah akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan dicatat sebesar prosentase bagian kepemilikan saham pemerintah pada investi dikalikan dengan jumlah dividen yang akan dibagikan oleh investi. Nah, selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat hasil investasi dari metode ekuitas. Pada metode ekuitas ini, maka keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah akan diakui sebagai penambah nilai investasi, sekaligus akan diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penambah nilai investasi ini akan dicatat sebesar prosentase kepemilikan saham pemerintah dikalikan dengan laba atau keuntungan perusahaan yang diumumkan oleh investi. Kemudian pada saat investi membagikan dividen tunai kepada pemerintah, maka pemerintah akan mencatat pembagian dividen tersebut sebagai pengurang dari investasi. Berikut ini adalah jurnal yang akan dibuat oleh pemerintah pada saat realisasi dividen tunai sudah diterima di kas daerah. Jurnal pelepasan investasi. Nah, untuk mencatat jurnal pelepasan investasi jangka pendek, maka pemerintah akan menjurnal sebagai berikut. Pelepasan investasi jangka pendek bukan merupakan aktivitas penerimaan pembiayaan, sehingga pada sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, pemerintah hanya akan menjurnal pendapatan bunga yang didapatkan oleh pemerintah bertepatan dengan saat pelepasan investasi. Berikut ini adalah jurnal pelepasan investasi jangka panjang yang akan dibuat oleh pemerintah dalam hal nilai kas yang diterima oleh pemerintah lebih besar dari nilai buku investasi jangka panjang yang dilepas. Maka selisih lebih dari nilai tersebut akan dicatat sebagai surplus pelepasan investasi jangka panjang LO. Sebaliknya, apabila nilai kas lebih kecil daripada nilai buku investasi jangka panjang, maka selisih kurangnya akan dicatat sebagai defisit pelepasan investasi jangka panjang LO. Yang perlu diperhatikan dalam jurnal pelepasan investasi ini adalah
bahwa pelepasan investasi jangka panjang akan dicatat pada jurnal anggaran sebagai penerimaan pembiayaan dan nantinya akan disajikan di LRA. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih sahabat sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.